Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita pada bab 2 tentang himpunan ya. Kita masuk ke bagian kedua yaitu tentang sifat-sifat himpunan. Sebelum kita lanjutkan membahas materi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan langsung masuk ke materi sifat-sifat himpunan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kardinalitas himpunan. Ya, ini adalah pengertian dari kardinalitas himpunan. Jika diketahui himpunan A, maka kardinalitas himpunan A adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota himpunan A. Jadi kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota himpunan. Dan digunakan notasi seperti ini, N dalam kurung A, ini adalah untuk menyatakan kardinalitas dari himpunan A. Berdasarkan banyaknya anggota, himpunan itu dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah himpunan hingga atau finite set, yaitu himpunan yang banyak anggotanya dapat kita hitung. Jadi misalnya diberikan contoh di sini himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Berarti di sini banyaknya anggota himpunan A adalah 4. Kemudian yang kedua adalah himpunan tak hingga atau infinite set, yaitu himpunan yang banyak anggotanya tidak dapat kita hitung atau banyak anggotanya itu tak terhingga. Contohnya misalnya di sini adalah himpunan bilangan asli. Dimulai dari 1 sampai dengan tidak terhingga. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini banyaknya anggota himpunan bilangan asli itu tidak dapat kita tentukan apakah 100, 1000, atau 1 juta. Nah, ini disebut dengan himpunan tak hingga atau infinite set. Nah, kardinalitas himpunan yang tadi kita bicarakan itu hanya bisa diterapkan pada himpunan yang hingga atau finite set. Atau yang banyaknya anggota itu bisa dihitung. Ketika sebuah himpunan itu banyaknya anggota tidak bisa dihitung, maka kardinalitas himpunannya tidak bisa kita tentukan. Ya, perhatikan di sini ada satu contoh. Tentukan banyak anggota atau kardinalitas dari himpunan berikut. Yang pertama A, himpunan 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian yang B, himpunan 1, 3, 5, dan seterusnya sampai dengan 15. Ya, kita akan jawab yang A ya. Langkah pertama untuk menentukan kardinalitas himpunan itu kita harus menuliskan semua anggota dari himpunan itu secara lengkap. Nah, untuk soal A ini karena anggota-anggotanya sudah ditulis secara lengkap sehingga tinggal kita hitung saja ya. Jadi untuk mencari kardinalitasnya kita hitung seperti ini. Anggota 2, bilangan 2 itu kita hitung 1 anggota, 4 itu 2, 6 jadi 3, 8, 4, 10, 5. Jadi di sini himpunan A memiliki 5 anggota. Kita tuliskan dengan simbol N dalam kurung A sama dengan 5. Artinya banyaknya anggota A sama dengan 5. Kemudian untuk menjawab soal B, nah kita perlu menuliskannya dulu secara lengkap karena di sini di bagian tengahnya itu masih berupa titik-titik ya. Jadi kita tuliskan dulu secara lengkap. Anggota dari himpunan B yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Setelah itu kita hitung satu persatu. Ya, ternyata banyaknya anggota himpunan B ada 8. Jadi kita tuliskan kardinalitasnya N dalam kurung B sama dengan 8. Cukup jelas dan mudah ya. Kita akan lanjutkan masuk ke bagian materi selanjutnya yaitu himpunan bagian. Memahami materi ini, coba kalian perhatikan di sini ada permasalahan. Seluruh siswa kelas 7C berjumlah 32 orang. Terdiri dari 17 orang siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Diwajibkan setiap siswa untuk mengikuti salah satu dari kegiatan ekskul di sekolah.
Setelah didata, ternyata terdapat 9 siswa laki-laki mengikuti ekskul futsal dan 8 orang mengikuti ekskul basket. Jadi untuk 17 siswa laki-laki tadi terbagi menjadi dua ya. Yang 9 orang mengikuti ekskul futsal dan yang 8 orang mengikuti ekskul basket. Untuk siswa perempuan didapat data 10 siswa memilih ekskul PMR dan 5 siswa memilih ekskul tari. Ditentukan S adalah himpunan semesta, A adalah himpunan siswa laki-laki, B adalah himpunan siswa perempuan, C adalah himpunan siswa yang memilih ekskul futsal, D adalah himpunan siswa yang memilih ekskul basket, E adalah himpunan siswa yang memilih ekskul PMR, dan F adalah himpunan siswa yang memilih ekskul tari. Gambarlah diagram Venn yang memuat semua himpunan tersebut, jadi dari A sampai F. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah A merupakan himpunan bagian dari B? Berikutnya lagi, himpunan apa saja yang menjadi himpunan bagian dari A? Kemudian himpunan apa saja yang menjadi himpunan bagian dari B? Apakah A merupakan himpunan bagian dari A? Ya, untuk menjawab soal-soal tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut, coba kalian perhatikan pembahasannya berikut ini. Ya, pertama kita akan menggambarkan diagram Venn. Jadi di sini saya buat sebuah persegi panjang, kemudian di pojok kiri atas saya beri simbol S sebagai simbol dari himpunan semesta. Kemudian dari himpunan semesta siswa kelas 7C yang berjumlah 32 orang tadi terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu 17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Di sini kedua himpunan siswa laki-laki dan perempuan ini tentu saja saling terpisah ya. Antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Tidak ada satu siswa yang sekaligus menjadi anggota siswa laki-laki dan perempuan. Jadi di sini kedua himpunan ini terpisah. Sehingga saya gambarkan secara terpisah seperti ini. Himpunan A yang berwarna merah itu adalah himpunan siswa laki-laki dan himpunan B yang berwarna kuning adalah himpunan siswa perempuan. Berikutnya, data berikutnya adalah terdapat 9 siswa yang mengikuti futsal. Nah, 9 siswa yang mengikuti futsal ini adalah siswa laki-laki. Sehingga himpunan C ini menjadi bagian atau masuk ke dalam himpunan A. Ya, saya gambarkan di situ di dalam lingkaran A. Kemudian yang berikutnya ada himpunan D. Himpunan D ini memuat 8 orang siswa yang mengikuti ekskul basket. Ya, 8 siswa yang mengikuti ekskul basket ini juga siswa laki-laki, sehingga dia akan masuk ke dalam lingkaran yang berwarna merah. Berikutnya lagi ada himpunan E yang beranggotakan 10 siswa yang memilih PMR. Siswa yang memilih PMR ini seluruhnya 10 siswa itu adalah siswa perempuan. Jadi himpunan E ini akan masuk ke himpunan B yang berwarna kuning. Dan terakhir ada himpunan 5 siswa yang memilih ekskul tari. Nah, kelima siswa ini juga merupakan siswa perempuan, jadi dia akan masuk ke himpunan yang berwarna kuning. Nah, jadi inilah diagram Venn-nya secara lengkap yang memuat himpunan dari A sampai dengan F. Baik, kita lanjut. Kita akan menjawab soal yang B ya. Ini adalah himpunan diagram Venn yang tadi. Yang belum lengkap ya, ini dari awal dulu. Ini adalah yang memuat himpunan A dan himpunan B, yaitu yang berwarna merah itu himpunan siswa laki-laki, dan yang berwarna kuning itu adalah himpunan siswa perempuan. Pertanyaannya adalah, apakah A merupakan himpunan bagian dari B? Ya, tentu saja dengan melihat gambar seperti itu, bahwa antara siswa laki-laki dan siswa perempuan tidak ada yang masuk ke dalam dua himpunan itu sekaligus ya. Artinya siswa laki-laki ya masuknya di kelompok atau himpunan laki-laki, siswa perempuan masuknya di himpunan perempuan. Jadi antara himpunan A dan B di sini adalah saling terpisah. Semua anggota A tidak menjadi anggota B.
atau sebaliknya semua anggota B tidak menjadi anggota A. Nah, di sini kita simpulkan himpunan A bukan himpunan bagian dari himpunan B. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita akan lengkapi lebih dulu gambarnya. Ini adalah di dalam siswa laki-laki itu terbagi menjadi 2 kelompok ya tadi ya. Yaitu 9 siswa memilih futsal dan 8 siswa memilih basket. Yang memilih futsal itu dikelompokkan menjadi himpunan C, yang memilih basket itu dikelompokkan menjadi himpunan D. Ya, pertanyaannya adalah himpunan apa saja yang menjadi himpunan bagian dari A? Nah, jadi di sini kita harus memilih himpunan mana yang menjadi bagian dari himpunan A. Dengan melihat diagram Venn itu, kita bisa dengan mudah menetapkan bahwa himpunan-himpunan yang masuk di dalam lingkaran yang berwarna merah berarti dia menjadi bagian dari himpunan A. Jadi jawabannya adalah himpunan C dan himpunan D. Nah, cara penulisannya seperti ini. C merupakan himpunan bagian dari A, dituliskan seperti ini. Kemudian D merupakan himpunan bagian dari A, dituliskan seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini kita bisa ambil satu kesimpulan, himpunan C menjadi himpunan bagian atau subset dari A jika semua anggota C juga menjadi anggota A dan ditulis dengan cara seperti ini. Ya. Perhatikan C itu adalah 9 siswa laki-laki yang memilih ekskul futsal. Berarti ke-9 orang ini adalah berjenis kelamin laki-laki. Sehingga semua anggota C itu menjadi anggota A. Karena anggota A adalah anggota A adalah himpunan siswa laki-laki. Jadi di sini himpunan C itu menjadi himpunan bagian dari A. Nah, kalau dibalik, tadi kan C merupakan himpunan bagian atau subset dari A. Kalau dibalik, berarti A adalah superset dari C. A adalah superset dari C. Dan penulisannya juga seperti ini. Simbolnya dibalik ya. A superset dari C. Kemudian, jika ada satu saja anggota dari C yang bukan anggota A, maka himpunan C bukan himpunan bagian dari A. Dan ditulis dengan cara seperti ini. Jadi simbol himpunan bagiannya dicoret gitu ya. Ini coret. Nah, jadi misalnya yang masuk di dalam yang masuk menjadi futsal ya, maaf ya. Yang C tadi adalah futsal. Misalkan yang masuk ke dalam himpunan futsal itu ada siswa perempuan atau siswa perempuan ada yang memilih futsal, maka dikatakan C ini bukan himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena ternyata ada satu anggota dari C itu yang masuk ke dalam B. Nah, itu maksudnya dari yang pengertian ini ya. Jadi karena C-nya itu semuanya adalah laki-laki, yang masuk di dalam yang memilih futsal itu semuanya adalah laki-laki, maka dikatakan C-nya adalah himpunan bagian dari A. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, ini adalah pertanyaan berikutnya. Himpunan apa saja yang menjadi himpunan bagian dari B? Nah, di sini kita lihat dari diagram Venn-nya juga nampak jelas bahwa himpunan E dan himpunan F itu masuk ke dalam lingkaran berwarna kuning, yang merupakan himpunan B adalah siswa perempuan. Jadi di sini dituliskan E adalah himpunan bagian dari B dan F juga himpunan bagian dari B. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah A menjadi himpunan bagian dari A? Nah, kita kembalikan lagi ke pengertian yang awal ini ya. Himpunan bagian itu adalah jika semua anggotanya menjadi anggota A. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua anggota A yang ini menjadi anggota A yang ini? Ya, dengan mudah kita harus menjawab iya ya, karena kedua-duanya adalah himpunan yang sama. Jadi pasti anggota A yang menjadi anggota dari A. Jadi kita ambil kesimpulannya, setiap himpunan itu merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Kemudian berikutnya lagi adalah himpunan kosong itu juga menjadi himpunan bagian dari setiap himpunan.
Jadi yang wajib menjadi himpunan bagian dari setiap himpunan adalah yang pertama himpunan kosong, kemudian yang kedua adalah himpunan dirinya sendiri. Baik, kita lanjut. Bagian yang ketiga yaitu tentang himpunan kuasa. Perhatikan permasalahan berikut ini. SMP Negeri 23 akan mempersiapkan 2 orang siswanya yang bernama Ningsih dan Taufan untuk mengikuti Olimpiade Matematika SMP tingkat Kota Bekasi. Persyaratan untuk mengikuti Olimpiade adalah sekolah boleh mengirimkan 1 orang siswa atau lebih dan boleh juga tidak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan yang dilakukan SMP 23 untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut? Ada berapa kemungkinan, ada berapa cara yang bisa dipilih oleh SMP 23 untuk mengirimkan wakilnya? Ya, kemungkinannya itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah memilih untuk tidak mengirimkan. Kemudian yang kedua, mengirimkan 1 orang, yaitu Ningsih saja. Kemudian kemungkinan ketiga, mengirimkan 1 orang juga, tapi yang dipilih adalah Taufan. Dan kemungkinan yang keempat adalah mengirim kedua-duanya. Karena tadi boleh mengirim lebih dari 1 ya. Nah, ternyata di sini kita menemukan ada 4 kemungkinan cara pengiriman yang dapat dilakukan oleh sekolah. Kemudian kita anggap A itu adalah himpunan siswa yang akan mengikuti Olimpiade tadi ya, yaitu A itu berarti anggotanya adalah Ningsih dan Taufan. Ini adalah anggota himpunan A. Kemudian setiap kemungkinan pengiriman siswa ke Olimpiade tadi kita anggap sebagai himpunan, berarti kita memiliki 4 himpunan yang berisi kemungkinan-kemungkinan tadi ya. Ya, saya tuliskan kembali di sini. Yang pertama itu tidak mengirimkan. Ini kita anggap sebagai himpunan B, berarti himpunan B itu adalah himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Kemudian kemungkinan kedua, tadi kan mengirimkan Ningsih ya. Ini kita anggap sebagai himpunan C, berarti anggota dari himpunan C adalah Ningsih. Kemudian kemungkinan ketiga itu mengirimkan Taufan, ini kita anggap sebagai himpunan D, berarti himpunan D anggotanya adalah Taufan. Dan yang keempat itu mengirimkan keduanya. Berarti ini kita anggap himpunan E, berarti anggota himpunan E adalah Ningsih dan Taufan. Dengan demikian dikatakan bahwa himpunan B, C, D, dan E itu adalah bagian dari A. Karena A tadi adalah himpunan siswa yang akan mengikuti Olimpiade. Nah, kesimpulannya, ternyata himpunan A yang anggotanya Ningsih dan Taufan itu memiliki 4 himpunan bagian. 4 himpunan bagian yang berisi kemungkinan-kemungkinan tadi ya. Yang pertama adalah himpunan B yang merupakan himpunan kosong tanpa anggota. Kemudian himpunan C yang beranggotakan Ningsih 1 anggota. Kemudian himpunan D yang beranggotakan Taufan 1 anggota. Dan himpunan E yang beranggotakan Ningsih dan Taufan 2 anggota. Nah, ini adalah pengertian dari himpunan kuasa ya. Jika A sebuah himpunan dengan banyak anggotanya NA, maka semua himpunan bagian dari himpunan A dinamakan dengan himpunan kuasa dari A. Dan diberi lambang atau simbol P dalam kurung A. Ini seperti ini adalah simbol dari kuasa. Kemudian banyaknya anggota dari himpunan kuasa itu dilambangkan dengan N dalam kurung P dalam kurung A. Ingat, N tadi adalah merupakan kardinalitas atau banyaknya anggota. Sama saja ya, kardinalitas himpunan. Nah, banyaknya anggota dari himpunan kuasa dari A itu dapat ditentukan menggunakan rumus ini. N dalam kurung PA atau kardinalitas dari himpunan kuasa A itu sama dengan 2 pangkat NA. NA ini adalah kardinalitas dari himpunan A. Atau secara gampang, banyaknya anggota himpunan bagian A
itu sama dengan 2 pangkat banyaknya anggota A. Ya, kita akan coba contohnya. Diketahui himpunan M anggotanya adalah A, I, U. Tuliskan semua himpunan bagian dari M. Ya, karena banyaknya anggota M adalah 3, NM sama dengan 3, maka semua himpunan bagian dari M dapat kita tuliskan mulai dari himpunan kosong sampai dengan himpunan M itu sendiri. Ya, yang pertama adalah himpunan bagian yang banyak anggotanya 0, berarti himpunan kosong, ada 1 himpunan. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 1, berarti kita pisah-pisahkan dari anggota M tadi, kita ambil satu anggota. Jadi di sini kita dapat himpunan A, himpunan I, dan himpunan U. Berarti kita mendapatkan 3 himpunan. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 2. Berarti dari himpunan M tadi kita pasangkan 2. Sehingga kita mendapatkan himpunan AI, himpunan AU, dan himpunan IU. Jadi kita mendapatkan 3 himpunan. Dan terakhir, himpunan yang banyak anggotanya 3, berarti himpunannya adalah AIU, yaitu himpunan M itu sendiri. 1 himpunan. Jadi untuk menentukan banyaknya himpunan bagian, kita harus mulai dari himpunan kosong, kemudian 1 anggota, kemudian 2 anggota, 3 anggota, dan seterusnya sampai dengan banyaknya anggota itu sendiri. Jadi kalau banyaknya anggota 3, berarti kita mulai dari kosong, kemudian 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Kalau banyak anggota himpunannya 4, berarti kosong, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan 4 anggota. Demikian seterusnya. Kembali ke soal yang tadi, berarti M itu memiliki himpunan bagian adalah 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1, yaitu 8 himpunan bagian. Ini kalau mencari himpunan bagian menggunakan, kita tuliskan satu persatu ya himpunan bagiannya ya. Nah, ada juga yang menggunakan rumus ya yang tadi ya. Jadi kita gunakan rumus, berarti di sini NP dalam kurung M sama dengan 2 pangkat NM. Ya, ingat tadi NM-nya adalah 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Ya, sama ya. Oke, kita lanjut. Materi berikutnya adalah kesamaan 2 himpunan. Amati dan perhatikan tabel berikut yang menampilkan 2 himpunan yang sama dan tidak sama. Ya, perhatikan baris pertama, himpunan A 123, himpunan B 123. Nah, di sini jelas ya. Himpunan A dan B adalah sama. Kemudian baris kedua, himpunan A 321, himpunan B 123. Perhatikan di sini urutannya dibalik ya. Tapi anggota-anggotanya masih tetap sama. Urutannya saja yang dibalik. Nah, di sini kedua himpunan ini adalah sama. Berikutnya baris ketiga, himpunan A 1234, himpunan B 123. Nah, perhatikan di sini ada perbedaan anggota ya. Di A itu sampai angka 4, di B cuma sampai 3. Berarti di sini himpunannya tidak sama. Berikutnya baris keempat, himpunan A adalah ABC, himpunan B adalah 123. Berarti di sini himpunannya juga jelas tidak sama. Kemudian baris berikutnya, himpunan A ada ABCD, himpunan B DBAC. Nah, ini juga anggota-anggotanya sama ya, cuman urutannya saja yang diacak. Jadi di sini himpunannya sama. Berikutnya terakhir, di himpunan A adalah RQP dan himpunan B adalah PQR. Ini juga sama. Nah, dari baris kedua tadi sampai baris terakhir itu ada 4 himpunan yang sama dan ada 2 himpunan yang tidak sama. Perhatikan himpunan yang sama itu adalah anggota-anggota dari A itu sama dengan anggota-anggota dari B. Urutannya tidak diperhatikan, artinya urutannya boleh diacak, yang penting anggota-anggota A dan B itu adalah sama.
Nah, ini pengertiannya. Himpunan A dan B dikatakan sama atau ditulis A sama dengan B jika setiap anggota A menjadi anggota B atau A merupakan himpunan bagian dari B. Dan setiap anggota B menjadi anggota A atau B himpunan bagian dari A. Jika banyak anggota A sama dengan banyak anggota B atau NA sama dengan NB, maka dikatakan A ekuivalen B. Dituliskan dengan cara seperti ini. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara sama dengan ekuivalen. Untuk sama itu berarti anggota-anggota dari kedua himpunan itu harus sama persis. Sedangkan untuk ekuivalen itu anggota-anggotanya boleh berbeda. Yang penting banyaknya sama. Jadi untuk ekuivalen itu menekankan pada banyaknya anggota yang sama. Tapi kalau A sama dengan B itu berarti anggota-anggotanya harus sama persis. Ya, perhatikan contohnya di sini. Nomor 1, himpunan 1, 2, 3 sama dengan 2, 3, 1. Di sini menggunakan tanda sama dengan. Berarti di sini adalah benar ya, karena anggota-anggota dari himpunan A dengan anggota himpunan B itu sama persis. Cuman urutannya yang dibedakan. Oke, kemudian yang kedua. Di sebelah kiri ada himpunan ABC, di sebelah kanan 1, 2, 3. Perhatikan anggota-anggotanya, ternyata tidak sama ya. Tapi di sini menggunakan simbol adalah ekuivalen. Berarti kita harus hitung dulu. Banyak anggota A itu ada berapa, anggota B ada berapa. Kalau banyak anggotanya sama, berarti pernyataan ini benar. Ya, ternyata sebelah kiri itu anggotanya ada 3, sebelah kanan juga 3. Berarti ini juga benar. Kemudian yang nomor 3, di sebelah kiri ada PQR, sebelah kanan ada ABC. Tapi di sini tanda hubungnya adalah sama dengan. Nah, di sini terlihat anggota-anggota yang sebelah kiri itu berbeda dengan yang sebelah kanan. Berarti ini salah. Kemudian yang nomor 4, himpunannya sama dengan yang nomor 3, tapi tanda hubungnya ekuivalen. Ya, berarti ini benar ya. Karena sebelah kiri anggotanya 3, sebelah kanan 3. Baik, demikian untuk materi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Bagi kalian yang belum jelas, silahkan untuk diputar ulang video ini. Dan kalian juga bisa membaca materi ini di buku paket. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu.